Inya. 这种感觉，行。 Ya, pria itu merasa masih belum cukup menarik. Lalu wanita itu melepas mantelnya dan duduk di atas meja. Pria itu pura-pura tenang. 不是试一下冷艳型的吗？ Wanita ini memiliki gayanya sendiri. Dengan santai, dia menyalakan rokok. Matanya didominasi dengan aura dingin. 你看，怎么了？够吗？ 够。 Pria ini sedang mencari istri palsu. Biayanya sewa wanita itu cukup murah. 一天一千，换老番。 Pria itu membuat keputusan. Istri ini, dia akan membawanya. Wanita ini, bernama Ellie. Entah ini, kebetulan atau takdir mereka bertemu. Jadi mengapa pria itu mencari istri palsu? Inilah yang terjadi. Pria ini bernama Chen Zong. Ia telah bekerja selama lebih dari 10 tahun. Dan karirnya di perusahaan sedang terancam. Baru-baru ini, ia juga melihat pacarnya, Du Ying, selingkuh. Hatinya runtuh seketika. Ia bahkan dikritik oleh Du Ying di depan umum. Karena ia tidak ingin kehilangan pekerjaan, Chen Zong mengajukan diri untuk pindah ke cabang Harbin. Tapi sebelum pergi, tiba-tiba dia teringat amplop merah yang diberikan oleh perusahaan selama bertahun-tahun. Setidaknya pasti mendapat 3 hingga 400 ribu yuan. 张总70岁高龄产子，这70岁还能生出来吗？人不仅生出来了啊，还办了满月酒、百天酒、周岁酒，双游园咱这个。 Setelah ini ditransfer ke Harbin, lebih dari 3000 km jauhnya dari semua orang, untuk mendapatkan uang amplop merah. Tanpa berpikir, teman baik Chen Zong, Darui, memberi Chen Zong sebuah ide. Sebelum pergi ke Harbin, dia harus membuat pernikahan palsu dulu, sehingga bisa mendapat uang amplop merah, lalu mengambil semuanya kembali. Sekarang Du Ying juga telah memiliki pacar yang kaya. Tentu saja Chen Zong membutuhkan wanita kaya, agar bisa lega. Jadi dia mencari aktris cantik, tapi setidaknya mereka profesional. Bagaimana bisa bermain lelucon dengan mereka? Jadi Chen Zong menipu dengan berkata pembuatan film. Dia meminta Ellie datang untuk audisi dulu di pesta perpisahan perusahaan. Melihat begitu banyak aktor tambahan, Ellie juga terkejut. 果然是好伟大片，就是都这么多群人。 Giliran Ellie untuk tampil. Dia memakai baju Chongsam. Saat melangkah, dia berjalan dengan anggunnya. Yang paling kejam adalah matanya sangat tajam. Dia melihat Du Ying, hingga Du Ying sangat marah. Akting drama ini membuat Anda ingin memuji. Itu bagus. Kemarahan ini keluar sangat kuat. Tapi ini bagus. Yang penting adalah menerima angpau. Untuk angpau ini, Chen Zong tidak memiliki batasan. Bagaimana bisa dia tidak memiliki pernikahan, tapi bisa mendapatkan angpau? Lihatlah kedua teman ini. Keduanya bekerja sama untuk menipu. Selanjutnya, perjalanan ke Harbin sejauh 3000 km. 去一趟哈尔滨小3000公里，我喝你一杯喜酒要打5行人机票钱，恭喜！ Setelah melakukan ini, rekan-rekan Chen Zong terlalu malu untuk tidak membayar. Tapi Bos Qian berpikir dia masih bisa berjuang. Ups. 可没有红包啊！你这洗钱不装红包，这显得不吉利啊！我有啊。 Baru saja selesai berkata, sekeranjang angpau muncul. Kebetulan sekali, tapi rekan wanita itu menjawab, 可我没带现金呀。我带了呀。 50 ribu tunai. Ambil saja. Tidak mungkin. Sekarang mereka harus mengantri, memberikan angpau dengan jujur. Sebenarnya tidak ada pernikahan yang terjadi, tapi dia mendapat uang 80 ribu yuan dalam angpau secara cuma-cuma. Chen Zong pun sangat senang. Sekarang dia membuat rencana lagi, dan berkata bahwa rencana filmnya bermasalah untuk mengusir Ellie. Lalu semuanya selesai. Tapi saat ini, Bos Qian tiba-tiba menelepon. Dia berkata seseorang melaporkan Chen Zong. Kalau Chen Zong menggunakan tunangan palsu untuk mendapat angpau, Chen Zong bisa menebaknya. Itu pasti Du Ying. Bos Qian pun mau bertemu Chen Zong sebelum pergi ke Harbin untuk mengadakan pesta pernikahan. Kali ini lebih gila, mengadakan pernikahan palsu. Tidak hanya membohongi rekan kerja, juga harus berbohong kepada istri palsu mereka. Dan 80 ribu yuan baru saja didapat di depan pesta pernikahan. Uang itu terlalu sedikit, jadi Chen Zong memutuskan untuk tidak melakukan apapun dan jangan pernah berhenti. Karena akan mengadakan pernikahan, ajak saja semua saudara, teman, dan tetangga. Undang mereka semua untuk datang, lalu kumpulkan uangnya. Tapi untuk mengadakan pernikahan butuh uang yang banyak. Bagaimana ini? Benar saja, Darui punya trik. Apakah Darui sebenarnya adalah Wang Duoyu? Atas nama pembuatan film, mereka menipu layanan penuh hotel bintang 5. Bahkan mereka mendapat makanan dan minuman gratis. Gambaran besar pernikahan terpecahkan. Lanjut, mereka memulai perekrutan aktor. Saya berperan sebagai ibu Diliba. Ibunya Gulinaza, ibunya Reiza, ibunya Neza. Mereka menyebutku seorang ibu profesional. Hal yang paling keterlaluan adalah ayah ini. Liu Neng tidak memainkan cinta, dan dia datang untuk berakting di film. 我戴一头套，或者把他头套摘了，
真的，大哥是真的。 Kemudian, untuk membuat akting lebih realistis, Chen Song bahkan mengundang orang tua kandungnya sendiri. Itu juga dibodohi atas nama membuat film, tepat ketika semua orang mengira pesta itu aman. Di sisi lain, mantan pacar Chen Song mencari di internet. Dia tahu kalau tunangan Chen Song ternyata adalah seorang artis. Jadi Chen Song benar-benar menggunakan pernikahan palsu untuk menipu uang. Saatnya balas dendam. Untuk menghancurkan pernikahan ini, dia diam-diam menelepon orang tua kandung Ellie. Kali ini, pernikahan palsu akan terungkap. Pria ini menghasilkan 200.000 yuan sehari. Ingin tahu bagaimana melakukannya? Dia memiliki pernikahan palsu. Dengan mudah, 200.000 angpau jatuh ke dalam saku. Tapi sebelum pernikahan, orang tua asli dari pengantin palsu Ellie, mereka datang ke acara itu. Mantan pacar Chen Song. Dia melihat semua kebohongan ini. Jadi dia adalah orang yang akan menghancurkan pernikahan itu. Di hari pernikahan, ini adalah misi yang mustahil. Garui bergegas sebelum Duying muncul, lalu menyembunyikan orang tua Ellie tepat waktu. Kemudian dia berbohong kepada mereka dan mengatakan ini untuk membuat film. Lalu memasukkan mereka ke dalam pernikahan. Jadi orang tua kandung Ellie yang memerankan ayah Ellie. Lalu dua aktor asli tadi. Duying pun salah paham. Dia mengira dua aktor itu adalah orang tua kandung Ellie yang asli. Lalu diseret ke tempat kejadian sebagai saksi. Hasilnya memalukan. 我们才是演员，你的忙我们帮不了了。你的钱我们也不要了。 Akhirnya, Duying sadar. Dia tertipu. Dia tahu itu penipuan. Tapi dia tidak ada bukti. Jadi dia hanya bisa membuat keributan. Akhirnya ia diseret dengan paksa. Krisis untuk sementara diangkat. Chen Song pun mengeluarkan keringat dingin. Akhirnya dengan tepuk tangan, pernikahannya sukses. Film ini berjudul Big Red Envelope. Temanya sangat keren, terutama ironis. Karena permasalahan ini sering terjadi di masyarakat saat ini. Uang sumbangan dari tamu. Sebenarnya untuk mengumpulkan uang. Saya percaya ada banyak orang telah menderita karenanya. Dan plot di balik film ternyata belum selesai. Jadi selanjutnya, meski pernikahan berjalan lancar, tapi mantan pacarnya ingin mengeksposnya. Akhirnya membodohi dirinya sendiri dan dipecat oleh perusahaan. Meskipun dia mendapat uang, tapi hati nurani Chen Song tersiksa. Akhirnya dia mengembalikan angpau itu dan mengakui kesalahannya. Mengapa dia menipu demi uang? Ada juga cerita yang menyentuh. Untuk menjelaskan motifnya, ini film Big Red Envelope yang rilis sebelum tahun baru Imlek dan baru-baru ini ada di platform video online. Sekian review film kali ini. Silahkan like, share, dan follow kami. Sampai jumpa, terima kasih.